Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 390. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di gedung giok, Yu Wenfeng menahan kegembiraannya dan berteriak, tetua penegak hukum mengumumkan bahwa patriark kecil menang. Selanjutnya, kita akan memiliki tantangan terakhir. Situ Hao, putra suci dari jiwa binatang, menantang patriark kecil. Mendengar pidato itu, Situ Hao di alun-alun Tiangong menatap Tan Yun dengan niat perang gila di matanya. Pada saat ini, suara penyelidikan tanpa jejak terdengar dari benak Situ Hao. Hao, seberapa yakin kamu akan membunuh Tan Yun? Situ Hao dengan jujur berkhotbah, Gao Zhu, jika Anda membandingkan dengan cara yang digunakan Tan Yun saat ini, cucu Suan 100% pasti akan membunuhnya. Hao, Tan Yun belum melakukan formasi pedang atau pemurnian tubuh. Gao Zhu khawatir kamu bukan lawannya. Kalau tidak, Gao Zhu akan menemukan cara untuk membiarkanmu berhenti. Pada saat ini, Situ Wuji telah menemukan cara untuk membiarkan Tan Yun melepaskan Situ Hao. Solusinya adalah di Situ Wuji memberitahu Tan Yun dan Dantai Xuanzong bahwa ada banyak leluhur jiwa binatang, dan Duan Changqiong, kepala jiwa binatang gerbang suci, semuanya adalah mata-mata istana peri abadi. Dan saya bersedia membantu Tan Yun dan Dantai Xuanzong menyingkirkan mereka. Situ Wuji tidak kejam. Anda tahu, sebagian besar nenek moyang dari jiwa-jiwa binatang ini adalah orang-orang dari istana peri abadi. Butuh ribuan tahun untuk menggabungkan mereka menjadi leluhur. Pada saat yang sama, Situ Wuji memiliki identitas yang tidak diketahui semua orang kecuali Situ Hao. Dia adalah suami Zhu Geyu, pemimpin istana peri abadi, dan mantan pemimpin istana peri abadi. Sejak 5.000 tahun yang lalu, Situ Wuji mengubah namanya, mengubah penampilannya, menyelinap ke Huang Fusengzong, dan sekarang naik posisi leluhur agung jiwa binatang. Bahkan jika jiwa binatang berada dalam divisi yang sama, leluhur dan mata-mata lain tidak tahu bahwa Situ Wuji adalah mantan pemimpin istana peri abadi mereka. Mereka tidak tahu, begitu pula Dantai Xuanzong. Karena kamuflase tanpa jejak Situ Wuji, tidak ada kekurangan sama sekali. Mendengar pidato itu, Situ Hao menegaskan dengan suara, Gao Zhu, selama aku naik tahta patriark kecil, Huang Fusengzong akan menjadi milik kita di masa depan. Saat ini, aku tidak bisa gentar. Layak mengambil risiko demi rencana besar. Situ Wuji menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, berjanjilah pada Gao Zhu bahwa kamu harus selamat. Situ Wuji tahu bahwa istrinya Zhu Geyu sangat mencintai Situ Hao. Jika Situ Hao benar-benar membuat kesalahan, dia khawatir Zhu Geyu tidak tahan dengan pukulan itu. Karena itu, dia berulang kali menyuruh Situ Hao untuk membunuh Tan Yun dan memenangkan posisi patriark kecil. Saat Situ Hao hendak melompat ke platform terapung, Situ Wuji tiba-tiba berkata, Hao, tunggu. Situ Hao mengambil langkah dan menatap Situ Wuji dengan bingung. Ketika dia melihat Situ Wuji menghadap Dantai Xuanzong, dia dengan hormat berkata, Tuan, bawahan saya punya proposal. Tolong beri saya izin Anda. Tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Dantai Xuanzong berkata sambil tersenyum. Tuan, cucu dari bawahannya sangat kuat. Bawahannya khawatir dia akan membunuh patriark kecil dalam pertempuran hidup dan mati dengan patriark kecil. Situ Hao menyarankan, biarkan Hao dan patriark kecil berhenti sekaligus. Tujuan dari Situ Wuji. Situ Wuji bukan mata-mata. Jika Yuner membunuh Situ Hao, aku khawatir akan ada musuh lain untuk Yuner. Pikir Daptai Xuanzong dalam hati. Saat hendak berbicara, tiba-tiba Tan Yun yang tadinya tidak bisa membuka, angkat bicara. Tan Yun berkata, Situ Wuji, apakah karena aku ingin berterima kasih atas kebaikanmu? Patriark kecil ini berkata untuk bertarung sampai mati 9 tahun yang lalu. Aku tidak akan pernah menarik kembali apa yang aku katakan. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengacungkan jarinya,
menunjuk ke Situ Hao di alun-alun Tiangong dan berkata dengan dingin, "Bangun dan mati." "Gaozu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi." Patriark kecil itu ingin mati dan Haoer melengkapinya. Situ Hao meraung. Pada saat yang sama, Situ Hao merangsang 10 kali peningkatan kekuatan yang dibawa oleh 10 nadi jiwa hewan, dan tubuhnya melonjak dengan napas ganda yang sebanding dengan alam nadi ilahi. Dia berbicara dengan fasih. Begitu dia membalikkan tangan kanannya dan memegang pedang terbang berpola naga, dia akan menunjukkan keahlian uniknya. Tan Yun sudah memutuskan untuk membunuh Situ Hao dengan kecepatan tercepat dan tidak memberinya ruang untuk menunjukkan kekuatannya. Langkah ilahi Hongmeng. Api es Hongmeng. Kekuatan spiritual Tan Yun melonjak di tubuhnya dan langsung muncul di depan Situ Hao. Telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar. Tiba-tiba, nyala es Hongmeng setinggi 500 kaki bergegas menuju Situ Hao. Situ Hao terkejut. Ketika dia lepas landas dan mundur, dia tidak menemukan bahwa sinar ungu tipis keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi busur dan menembak ke kekosongan di belakang Situ Hao terlebih dahulu. Saat ini, Situ Hao terbang ribuan kaki dan nyaris lolos dari nyala es Hongmeng. Di gedung giok, Situ Uji tiba-tiba berteriak, "Haoer, hati-hati di belakang." Sebelum raungan, Situ Hao tiba-tiba merasakan gelombang panas dan berguling kembali. Di depan orang banyak, sekelompok api ungu membubung 300 kaki di belakang Situ Hao, dan Situ Hao terperanjat. Sekarang api Hongmeng telah mencapai puncak ke-6. Itu bisa langsung membakar senjata sub suci terbaik menjadi ketiadaan. Kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ah! Sima Hao seperti babi menangis. Meskipun dia bereaksi dengan cepat dan menutupi tubuhnya dengan kekuatan spiritual untuk mencegah api menyala, pedang terbang di tangannya telah terbakar habis. Rambut, fitur wajah, dan bahkan seluruh kulitnya hangus. "Tan Yun, kamu tercela. Aku akan membunuhmu." Situ Hao mengutuk dengan sedih, mencoba melarikan diri dari nyala api Hongmeng. Karena dia merasa bahwa bahkan jika dia memiliki kekuatan spiritual untuk menutupi tubuhnya, dia tidak dapat menahan nafas di dalam api. Suara mendesing. Pada saat Situ Hao lolos dari nyala api Hongmeng, Tan Yun, yang berdiri di udara, melihat ke bawah ke Situ Hao. Pada saat itu, nyala es Hongmeng setinggi 500 kaki, bergegas menuju Situ Hao. Proses nyala es Hongmeng menghancurkan Jin Shaoxian sangat jelas. Beraninya Situ Hao masuk. Harus berteriak dan mundur ke api Hongmeng, mencoba melewati api Hongmeng dan melarikan diri dari belakang. Ketika Situ Hao bergegas keluar dari balik nyala api Hongmeng, hanya sepertiga dari tubuh dan wajahnya yang terbakar. Meridian, tendon tangan dan kaki dalam daging dan darah mengalami kerusakan permanen, yang membuatnya merasa lemah. Ketika dia menjerit kesakitan, Tan Yun keluar dari udara tipis dari atas kepalanya dan mencibir, belalang mengguncang pohon, melebihi kekuatannya. Berdengung. Dalam runtuhnya kekosongan, Tan Yun berbalik, kaki kanannya menghancurkan kekosongan, dan menghancurkan kepala Hao yang tidak dikenal. Situ Hao tidak bisa mengelak, jadi dia harus menyilangkan tangannya untuk memblokir. Namun, apakah daging dan darahnya adalah kekuatan kaki Tan Yun? Maklum, tubuh Tan Yun sudah memasuki tahap kesuksesan ke-6. Satu pukulan dan satu kaki dapat menghancurkan peralatan suci terbaik. Klik. Dalam suara patah tulang yang jelas, Situ Hao hancur berantakan dan lengannya yang hangus. Bang! Tan Yun jatuh dengan satu kaki dan kepalanya terbentur keras. Haur! Tangisan sedih Situ bergema di langit. Bang! Sebelum Situ Hao menjerit, seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan kemudian seluruh tubuhnya terkoyak. 10 urat jiwa hewan semuanya hancur sebelum mereka melarikan diri dari kepala mereka. Sebelum Situ Hao berteriak, seluruh kepalanya meledak seperti semangka, dan kemudian seluruh tubuhnya hancur berantakan. 10 urat jiwa binatang semuanya dihancurkan sebelum mereka lolos dari kepala mereka. Dari tembakan Tan Yun sampai kematian Situ Hao, itu hanya napas pendek. Terlalu cepat untuk bereaksi, dan itu menakutkan. Semua orang tahu bahwa sampai sekarang, Tan Yun belum menggunakan semua kekuatannya. Saat ini, Situ Uji hancur. Matanya kabur oleh air mata yang berlumpur.
Dia mengepalkan tinjunya dan mencicit. Dia ingin buru-buru turun dan membunuh Tan Yun. Tapi dia tahu dia tidak bisa. Kalau tidak, jika saya mengubah nama saya dan mengubah nama keluarga saya dan telah bersembunyi di Huangfu Shengzong untuk waktu yang lama, itu akan gagal. Patriark kecil itu perkasa. Perkasa. Patriark muda itu begitu kuat sehingga dia dengan mudah membunuh murid terkuat dari 8 divisi. Di alun-alun Tiangong, para murid yang berjasa dan murid penegak hukum bersemangat satu demi satu. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Huang Fuyu dan Tuoba Yingying memandang Tan Yun dan mata mereka penuh dengan pemujaan. Zhong Liuxin, di antara kerumunan murid, tidak melihat ke arah Tan Yun. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir, Tan Yun, menolak Xie Juchen untuk pergi ke divisi instrumenku kemarin, tapi kamu menolak. Nona ini akan berbicara dengan Anda secara pribadi. Jika Anda menolak untuk bergabung dengan keluarga Zhongli, Nona Ben akan membunuh Anda dengan tangannya sendiri. Ketika Zhong Liuxin berpikir, 8 leluhur besar angin dan guntur, 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa kuno, jiwa suci, divisi pil, divisi instrumen, dan divisi rune pada gedung giok. Ratusan leluhur dari 8 divisi juga sangat sulit dilihat. Mereka ingin mengolah putra suci dan putri suci dari setiap divisi untuk membunuh Tan Yun dan naik ke posisi patriark kecil, tetapi mereka tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, mereka merasa berbahaya dan tidak boleh membiarkan Tan Yun tumbuh lagi karena bakat penjahat seperti itu. Jika tidak, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Sebaliknya, Feng Yun bangkit sambil tersenyum dan berkata kepada Tan Yun, patriark kecil adalah favorit surga yang sesungguhnya. Bawahan mengaguminya. Kemudian, lebih dari 20 leluhur arai bangkit dan setuju, pemimpin muda itu bijaksana dan kuat. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pemimpin muda yang layak. Rubah tua, akan ada saatnya kamu tidak bisa tertawa. Tan Yun mencibir dalam hatinya, tapi dia tersenyum cerah. Silakan duduk. Terima kasih, Patriark. Feng Yun dan leluhur lainnya dari divisi arai mengambil tempat duduk mereka sambil tersenyum. Magang, kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Pada saat ini, suara wanita yang cantik dan marah masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun menatap Feng Qingcheng dan tersenyum. Senyum yang awalnya sangat umum ini sangat serius di Feng Qingcheng, tetapi saya merasa sangat menjijikkan. Jangan menertawakanku. Aku tidak sabar untuk membunuhmu ketika aku melihatmu. Feng Qingcheng berkata dengan marah. Qingcheng, aku calon suamimu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Tan Yun tersenyum lebih cerah dan berkata. Tan Yun, kamu. Feng Qingcheng sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar dan tiba-tiba bangkit. Dia menemukan bahwa semua orang sedang menatapnya, jadi dia memaksa wajahnya untuk tersenyum dan berkata, selamat, patriark kecil. Buktikan dengan kekuatanmu bahwa kamu adalah patriark kecil yang layak. Setelah itu, Feng Qingcheng memegang tinjunya dengan erat dan duduk di kursi. Dalam perjalanan ke Gunung Kuno Huangfu tadi malam, Tan Yun memberitahu Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Zian dan Yingying tentang rencananya untuk menangani pernikahan Feng Qingcheng. Oleh karena itu, Putri Shen Subing telah menduga bahwa Tan Yun dan Feng Qingcheng baru saja berbicara. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, yang sangat marah sehingga dia tersipu dan berkata dengan dingin, kadang-kadang dia memiliki sisi yang indah. Jika Anda keluarga Feng bersedia untuk menyerah kepada saya di masa depan, saya dapat menyelamatkannya dari kematian. Kalau tidak, aku Tan Yun membiarkanmu mencoba menduduki keluarga Feng dari Huangfu Shengzong. Darah mengalir ke sungai. Seperti yang dikatakan Tan Yun, mengambil alih adalah kebijakan terbaik, dan penghancuran adalah kebijakan terburuk. Pada saat ini, Yu Wenfeng, tersenyum dan serius, berkata dengan keras, seperti yang kita semua tahu, ketika patriark muda naik tahta 9 tahun yang lalu, seseorang menolak, jadi dia punya janji 9 tahun. Dalam 9 tahun terakhir, saya telah mendengar terlalu banyak desas-desus, memfitnah dan menertawakan patriark kecil. Namun, 9 tahun kemudian, patriark kecil itu dengan kuat mempertahankan martabatnya dengan kekuatannya. Ini semakin menegaskan pemikiran leluhur sekte.
Grandmaster memiliki wawasan tentang rahasia surga dan memiliki visi jangka panjang. Dia tahu bahwa jika dia mendapatkan pedang ilahi dalam kata-kata terakhirnya, dia akan mendapatkan lebih sedikit dari posisi patriark, yaitu, Grandmaster tahu bahwa ada adalah seorang jenius abadi seperti Tan Yun, yang akan muncul di sekte Huang Fu kita. Tan Yun mendengarkan suara tak berujung Yuan Fengjun. Saat ini, dia menemukan bahwa kefasihan Yuan Fengjun bagus. Sambil menyanjung dirinya sendiri, dia juga memuji Grandmaster. Pada saat yang sama, Yuan Fengjun ini adalah bawahan yang setia. Setelah Yuan Fengjun mengatakan ini dengan berapi-api, jelas bahwa itu membangkitkan emosi sebagian besar murid dan perasaan mereka menyembah Tan Yun dan Grandmaster. Yuan Fengjun berkata dengan keras, sekarang semua murid mendengarkan perintah dan berlutut untuk menyembah patriark kecil untuk menunjukkan rasa hormat kalian. Murid telah melihat patriark kecil. Murid dari layanan berjasa dan penegakan hukum berlutut tanpa ragu-ragu. Kemudian, murid Kimai berlutut. Murid-murid lain, bagaimanapun, berlutut satu demi satu, dan lebih dari 7 juta murid berlutut untuk menyembah Tan Yun, yang berdiri dengan bangga di langit, yang mengejutkan. Sekarang, tolong beri instruksi, teriak Yuan Feng. Tan Yun berdiri di udara, melirik ratusan leluhur di setiap divisi di bangunan batu giok, dan kemudian menatap lebih dari 7 juta murid yang berlutut. Dia tiba-tiba tampak serius. Seperti kalian, ketika saya berada di kampung halaman saya sangat ingin menyembah Huang Fu Sengsong, menjadi murid sekte kuno, menghormati keluarga dan leluhur saya, dan membiarkan kerabat dan teman dekat saya merasa bangga untuk menyembah Huang Fu Sengsong. Kamu telah melakukan ini. Pikirkan tentang air mata kesedihan, kegembiraan dan kenyamanan ketika kerabatmu melihatmu meninggalkan kampung halamanmu dan memulai perjalanan untuk bergabung dengan sekte. Apakah kalian masih ingat hati asli dari menyembah Huang Fu Sengsong? Omong-omong, 90% dari lebih dari 7 juta murid meneteskan air mata ketika mereka memikirkan orang tua mereka yang berambut putih dan adegan-adegan ketika ibu mereka menyuruh mereka pergi. Tan Yun berkata dengan tenang, kamu dapat melihat dari air matamu bahwa kamu belum melupakan hati aslimu. Patriark kecil ini, tidak ada instruksi untuk kalian hari ini. Hanya ada beberapa pertanyaan untuk kalian pikirkan. Para murid berlutut, mengangkat air mata mereka dan menatap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, pertama, apakah kamu ingat suasana hati ketika kamu pertama kali melangkah ke gerbang gunung Huang Fu Sengsong? Kedua, apakah kamu ingat adegan mendengarkan kata-kata terakhir leluhur sekte ketika kamu memasuki pintu luar? Ketiga, kamu setia pada Huang Fu Sengsong. Keempat, ketika kalian kembali ke rumah untuk mengunjungi kerabat Anda, orang tua dan penduduk desa menganggap Anda sebagai makhluk abadi dan menghormati Anda. Siapa yang memberi Anda semua ini? Akhirnya, tanyakan pada diri sendiri, kalian adalah murid Huang Fu Sengsong. Di bawah perlindungan dan budidaya Huang Fu Sengsong, kalian semakin dekat ke jalan surga selangkah demi selangkah. Di dalam hati kalian, apakah menurut kalian perselisihan antara 10 divisi itu adalah benar atau salah? Aku akan memberimu 3 menit untuk memikirkannya, dan kemudian menjawab patriark kecil dengan keras. Tidak ada keraguan bahwa setiap kalimat Tan Yun menstabilkan hati para murid. Setiap kata nyata tapi provokatif.